Silakan buka bersama dengan saya dalam Injil Matius. Lihat pada pasal yang ke-25. Saya akan membaca mulai ayat yang pertama. Matius pasal 25 mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara, yang membuat saya tertarik membaca ayat ini lagi buat saudara adalah berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, perumpamaan yang Yesus ajarkan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Aneh sekali, Alkitab tidak mengatakan 5 gadis yang baik dan 5 gadis yang jahat. Maka indikasinya sebetulnya bukan baik atau jahat lagi. Sebab kita semua sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang membedakan adalah ada 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Kita nggak pernah bisa berkata yang mana yang jahat. Alkitab tidak berkata tentang yang jahat. Alkitab bicara tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Kalau kita mau menyongsong Tuhan datang kedua kali dan didapati sedang mengerjakan akan tugas kita, maka Anda harus ingat Tuhan ingin menjadikan kita sebuah wadah yang besar, yang luas, yang lengkap, dan tersedia. Ingat Alkitab berkata, tembokmu akan dibangun dan perbatasanmu akan diperluas. Hari-hari menjelang Tuhan datang yang kedua kali, kita diminta Tuhan mengerjakan pekerjaan dan tugas kita secara maksimal. Tidak ada orang yang bermalas-malasan, tidak ada orang yang miss the target lagi. Karena itu dia mau berkata, dia mau mengajari kita hari ini bagaimana menjadi bagian dari gadis yang bijaksana. Nah, kalau saya membaca cerita ini ketika saya mendoakan sepanjang hari, "Tuhan, apa poin yang mau Engkau mau sampaikan?" Dan tiba-tiba Tuhan berkata begini, "Nak, kamu perhatikan. Itu bukan 1 yang bodoh, 9 yang bijaksana. Bukan juga 9 yang bodoh atau 1 yang bijaksana. Seperti seolah-olah terbelah 2. Separuh tergolong bijaksana, separuh tergolong bodoh." Nah, kalau sudah seperti ini, maka ada seperti istilah Tuhan begini, penyakit masyarakat, penyakit kebodohan masyarakat, yang ternyata itu mewabah dan meluas di dalam masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena kalau Anda di kelas misalnya,
Waktu kenaikan kelas, oh 2 orang tinggal kelas tidak naik alias mogok. Ya cuman 2 dari mungkin kira-kira 30 anak di kelas itu. Tapi kalau separuh terjadi, dianggap bodoh, ada sesuatu yang sebetulnya terjadi secara massal, yang tidak disadari, tapi itu menggerogoti dan menciptakan kebodohan. Dengan dasar itu saya doa lagi, dan Tuhan ingatkan satu ayat. Apa yang membuat orang itu menjadi bodoh? Saya harap Anda perhatikan baik-baik. Dan kita mau kebaskan semua kebodohan kita. Sebab kalau Anda ingin pelitamu tetap menyala, Anda tidak boleh bodoh. Dan kebodohan ini memadamkan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Oke? Sekarang mari kita lihat ayat yang sudah sangat terkenal sekali. Kitab Amsal. Kalau Anda sampai di Amsal 23 ayat yang ke-7. Saya baca kalimat pertama yang sudah sangat terkenal ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya ulang lagi. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, for as he calculates in his soul, sebagaimana dia mengkalkulasi di jiwanya, so is he, demikianlah dia. Coba saudara, ini soal kalkulasi di jiwa kita. Saudara akan jadi sebagaimana kalkulasi, hitung-hitungan di jiwamu. Kebodohan itu adalah ketika Anda salah mengkalkulasi yang ada di jiwamu. Dan ketika saya pelajari lagi, kata kalkulasi atau kata berpikir atau kata menghitung ini, itu digambarkan seperti orang yang sedang membuka akan gerbang. To open the gate. So caramu, kalkulasimu yang di jiwa, itu seperti orang membuka gerbang. Semua yang buruk dalam kalkulasimu, keluarnya seperti itu. Nah, saudara, tiba-tiba tadi ketika saya berdoa, itu aneh sekali. Saya pada waktu ulang tahun, ada 2 orang anak kakak beradik datang memberkati saya. Ini anak-anak dari Ibu Lisa dan Pak Sugi, Jakarta. Anda mungkin sebagian pernah ingat. Ini anak baru umur 10 dan 11 kalau enggak, atau 12. Saya pada waktu ulang tahun, anak 2 ini datang ke saya. Dia bawa bingkisan kecil. Dia berkata begini, Om, ini ada Tuhan suruh memberikan ini kepada Om katanya. Ini hadiah ulang tahun. Wah, saya bilang terima kasih ya, terus saya doain mereka. Sampai di rumah saya buka kado kecil dari mereka. Salah satunya mereka memberi saya buku. Dalam bahasa Inggris lagi. Anak kecil. Dan buku itu sudah cukup lama saya, tanda petik saya abaikan, saudara. Judulnya menarik. Cara berpikir seorang bilioner. Tak pikir ngasih saya tafsiran Alkitab bahasa Yunani, saudara. Enggak. Dia memberi saya buku cara berpikir seorang bilioner. Saya waktu lihat judulnya saya bilang, amin. Sambil bergurau saya ketokin buku itu di kepala saya. Cara berpikir bilioner. Saudara, Anda harus hati-hati. Ini saya pernah ngalami sendiri. Saya masih ingat, satu hari mami saya cerita dengan saya. Mami saya sudah bersama dengan Tuhan. Satu hari dia lagi jalan, ketemu dengan seorang oma. Dan oma ini ternyata tukang ramal.
yang dia tidak tahu, tidak kenal sebelumnya, dan setelah itu katanya nggak pernah ketemu lagi. Lalu oma ini berkata begini sama mami saya, katanya, di depan rumahmu ada pohon jambu kan? Mami saya kaget, iya. Terus dia berkata gini lagi, kamu punya anak laki satu kan? Nomor satu, iya. Terus dia ngomong begini, itu saya mungkin masih agak kecil ya. Dia berkata, nanti kalau gede, anakmu itu jadi jutawan. Begitu saya lahir baru tak tengkingi saudara. Kalau tak aminkin, orang duit sak miliar saya. Cuma jutawan. Saudara harus pinter, ngerti. Nah, kenapa seperti ini? Sebagaimana orang mengkalkulasi dirinya, demikianlah ia. Nek tak aminke jutawan. Paling duit saya 999 juta,999 kacek sak rupiah sak M, tapi nggak pernah nutuk sak M, saudara. Ngerti nggak? Sebab sebagaimana Anda mengkalkulasi, apapun yang kau aminkan di dalammu, Anda akan jadi seperti itu. Nah tadi ketika saya lagi berdoa, rumah sepi, semua pada pergi. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya buku itu. Dia berkata ada yang harus kamu baca. Saya cari ketemu bukunya saudara. Saya baru baca bab pertama dan dia berkata stop untuk malam ini. Kalau saya cerita semua, Anda yang bilioner mungkin. Jadi saya harus bilioner dulu. Pelan-pelan tak ajari saudara. Tunggu bulan berikutnya. Berpikir secara seorang bilioner. Apa yang saya mau coba tunjukkan, ini sebuah riset. Dan saya berharap, dan ketika saya baca ini, Tuhan bilang benar enggak? Sebagaimana orang mengkalkulasi di jiwanya. Itu seperti seberapa Anda membuka gerbang, demikianlah Anda akan terjadi seperti itu. Nah, ada sebuah teori. Apa ini? Ini cara berpikir bilioner. Bab pertama, saudara. Beli di mana? Saya nggak tahu. Tanya sama anak-anak kecil itu. Beli di mana? Saya nggak tahu. Teorinya berkata, thought, ini cara berpikir kita, pikiran kita, T itu pikiran kita, itu akan mempengaruhi feeling kita. F itu feeling. Anda mikir, hatimu oke ini. Ya toh? Anda ngalkulasi, ini mau klik, oke. Kalau ini sudah connect, kalau enggak connect Pak, wah rodok meleset itu ya harus perawatan khusus. Ini mikir, ngitung, ini mengkonfirmasi, oh oke ini, yes bisa ini. Ya toh kalau Anda ditawari kerjaan apapun, Anda kan ngitung pertama. Tiba-tiba, bisa ini. Ini akan mempengaruhi tindakan Anda, action. Jadi dari pikiranmu, semua kan begitu. Yaitu Anda mikir dulu, terus kemudian hatimu oke, Anda bertindak. Dari ini, terus menghasilkan result, hasil. R-nya itu result, hasil. Ini secara umum, secara psikologi, orang berkata inilah cara kerja manusia kita. Saya balikin lagi, kita masih bicara tentang soal bijaksana dan bodoh. Nah, di mana yang membuat bijaksana dan bodoh? Ternyata Alkitab berkata, itu bicara soal yang di pikiran dan kalkulasi yang di jiwa kita. Menjelang Tuhan datang kedua kali, saya berdoa Tuhan akan buka ini, sehingga tidak ada orang bodoh di tengah-tengah kita. Begitu tidak ada orang bodoh, tidak ada orang miskin di tengah-tengah kita. Saudara, mana lebih dulu, kebodohan atau kemiskinan? Orang yang miskin itu, keadaan membuat IQ-nya drop sekian belas poin. Makanya ada orang berkata IQ jongkok tuh karena ngedrop dari sini, sini saudara.
Mari berpikir di sini saudara, karena ngedrop. Nah, sekarang Tuhan mau balikkan keadaan. So sekali lagi, ini pikiran, semua diolah di pikiran, lalu kemudian feelingmu mensupport, perasaanmu akan mendorong Anda, ya, lalu menghasilkan sebuah action, dikerjakan, inilah hasilnya. Tetapi saudara, dari hasil riset tentang kepribadian orang dan keberhasilan orang, dan kaitannya terutama dengan keuangan orang itu, rupanya ada satu faktor lagi yang terabaikan di sini. Apa yang berbeda, saudara? Ternyata sebelum ini yang dipikiran ini dipengaruhi, ada satu faktor, dan faktor ini namanya faktor P. P itu singkatan dari apa? Past programming. Sesuatu yang sudah diprogram di masa lalu. Apa itu? Dengerin baik-baik penjelasannya. Benar, Alkitab itu benar, saudara. Orang itu cuman akhirnya mengiyakan kata Alkitab. Sebagaimana dia mengkalkulat di jiwanya, demikianlah ia. Faktor P ini adalah, ini penting nanti saya jelaskan. Faktor P ini adalah faktor apapun yang kita dapatkan selama waktu kita kecil sampai remaja. Apa yang kita dengar, model kehidupan yang kita lihat, dan kejadian-kejadian yang kita alami, inilah faktor di sini. Dan itu terjadi sejak masa kecil kita. Ternyata ini mempengaruhi akan subconscious, bawah sadar kita. Nah, ini ternyata begitu dominan mengalahkan logika Anda. Saya beri contoh begini. Loh, logikanya itu kalau saudara misalnya kerja, ya toh, saudara kan seharusnya dapat gaji. Tapi ada orang-orang yang subconsciousnya ini berkata gini, kerja itu gak usah gaji. Kerja itu untuk seneng-seneng aja. Kerja itu untuk sebuah seni. Tiba-tiba dia kerja, bisa gak dapat gaji terus, saudara. Apapun yang terjadi itu bisa begitu mempengaruhi hidupnya. Dan orang berkata, logik orang iso mikir toh. Kan logiknya begini. Dalam kehidupan kita, kita berhadapan dengan logika-logika yang ditabrak. Anda pakai logika itu ditabrak semua. Kenapa? Ada yang tersimpan di subconscious kita. Dan ini namanya adalah sebuah program sebelumnya. Bahkan sebelum Anda terlalu dong, ngerti dengan semuanya, tiba-tiba ini program masuk. Dari mana itu? Dari masa kecilmu. Zaman dulu, gereja ngajari lagu. Biar aku miskin di bumi, asal kaya di sorga. Terus melarat semua itu, saudara. Kerja itu ya pokoknya cari apa di dalam dunia. Cari dunia tentu binasa. Akhirnya udah melarat semua itu. Karena diarahkannya ke surga semua. Which is true, bener nanti kelak ke sana. Tapi sebetulnya, menurut saya, kalau Anda hidup diberkati sekarang ini, nanti Anda kaya di surga. Karena engkau bisa melakukan yang Tuhan perintahkan. Dia berkata, ayo ke bangsa-bangsa. Kalau Anda diberkati, Anda berkata, saya pergi Pak. Kalau Anda belum punya apa-apa, saya doa Pak. Beda toh. Tiba-tiba ketika Anda sedang berdoa, yang lain sudah pergi. Ribuan jiwa di Eropa dimenangkan buat Tuhan. Ribuan orang di India dibaptis. Itu hitungan surganya gimana? Ya doa pasti dihitung Tuhan lah, jangan khawatir. Tapi itu sebetulnya kaitan yang tidak bisa begitu.
Nah, saudara, engkau dalam keluargamu sebetulnya, ketika bicara soal keuangan, engkau dulu diajari apa? Itu mempengaruhi loh. Yang engkau dengar dari kecil itu apa? Kalau ibumu berkata gini, urip iku ming mampir ngombe. Jadi Anda hanya butuh gelas. Ojo apik-apik nek kayak Pak Pendetone apik gelas sih. Malah kayak wayang-wayang wong ini ngomongannya. Urip ming mampir ngombe. Kowe ming perlu cangkir sithik nang siji wae. Banyu ra usah macem-macem godhok wae banyu udan mbok tarang godhok. Urip ming mampir ngombe. That's it. Nah kalau Anda mampir ngombe, pernahkah Anda ke warung jual minuman, meletakkan hartamu di situ? Ya nggak perlu toh. Ada filosofi baik sebetulnya. Tapi itu masuk ke subconscious ternyata. Ini hasil riset loh saudara, secara psikologi. Karena nanti kalau diputer, ternyata dibuktikan, itu menciptakan otak bilioner. Saya harap Anda mau itu. Lo datang ke Tuhan dengan keren, jiwa-jiwa kan enak. Daripada datang sampai compang-camping, gue ngapain? Menderita Tuhan puluhan tahun aku. Sekarang aku menyambut engkau datang kedua kali, mbak eplek-eplek begini kan menyedihkan toh saudara. Ini dua hal jangan dipertentangkan. Ngerti saudara? Ini subconscious kita ini loh. Pertama dari apa yang orang katakan kepadamu. Saya nggak tahu kok diajari apa. Sebagian dulu orang tua ngomong gini, sing penting yonang, dapurmu iso ngepul. Lah zaman dulu wong godok apapun pakai areng dan pakai kayu saudara. Pakai gas sudah nggak ada kepulan nih saudara. Naik kepulan kobongan itu rumah kita. Sing penting dapurnya ngepul. Jadi selama Anda masih ada jangan bening di kedapurmu, Anda puas. Itu ternyata ketika diteliti, mempengaruhi seberapa besar kau akan terima blessing. Sebagaimana orang mengkalkulasi di jiwanya. Nah jiwamu itu tanpa sadar mengkalkulasi. Dan ada istilah bagus. Mungkin Pak Silas paling ngerti ini. Ini saudara, ya bagian yang di subconscious kita ini, seperti termostat. Anda tahu termostat? Termos Pak, bukan bojo produk pinter sidik. Termostat itu alat untuk mengatur suhu. Istilahnya gitu. Contoh gini. Kalau Anda lihat di ruang yang paling kelihatan itu di hotel-hotel besar, dia punya hall, nanti ada alat pengatur suhunya. Dia ngomong gini, di sini juga ada termostat. Saya mau pokoknya suhunya 20 derajat. Dia set gitu. Ini mesin AC-nya akan nyembur. Terus kerja. Terus dia hajar terus. Sampai ruangan itu menunjukkan 20 derajat. Ada orang berkata, bukai pintunya. Dibuka pintunya. Lalu udara panas masuk kan. Terus suhunya naik enggak? Naik. Sebentar. Begitu suhu naik, termostat membaca. Loh kok 23? Dia hajar lebih kuat lagi. Sampai berapa? 20. Ngerti gak saudara? Sekarang saya mau tanya, termostatmu soal berkat ini piro? Kalau cuma 5, istilahnya, Anda buat api unggun, nanti sebentar tok naiknya terus turun lagi. Karena itu dikendalikan dengan kekuatan besar. Ini termostatnya luar biasa. Dan itu di mana? Di kita ini. Benar firman itu. Sebagaimana orang mengkalkulasi di jiwanya. Itu sebetulnya sudah ngeset di sinimu. Blessingmu berapa. Ada yang bangga begini. Ya saya ini Pak ya, pokoknya hidup cukup buat makan saja. Saya kalau bisa makan sehari 3 kali aja Tuh. Sudah anugerah.
Kenapa? Engkong saya dulu berkata, Nang, engkong kerja zaman Jepang mangan sedino cuma sekali. Sehari cuma 1 kali. Kamu kalau 3 kali wis gendut, Nang, cukup. Nanti hidupnya itu makan cuma sehari 3 kali, saudara. Mau nambah itu cari tebengan, siapa mau bayari saya. Karena sudah diset di sini. Nih loh. Kenapa sih sebetulnya seringkali harus diingatkan apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita? Karena di sini. Yang pertama dari apa yang Anda dengar. Yang kedua adalah model yang engkau lihat. Itu bahaya sekali. Saya cerita berkali-kali loh. Saya mau cerita lagi untuk menegaskan saudara. Dari kecil sampai saya lahir baru, saya lihat banyak pendeta. Saya ngomong terus terang. Saya lihat banyak pendeta. Dan sebagian besar pendeta yang saya lihat, ini maaf nih saudara, hidupnya susah secara ekonomi. Saya lihat sendiri. Itu pemandangan yang sering saya lihat. Jarang saya lihat pendeta itu seperti lagu waktu sekolah minggu, senyum dan bermuka gembira. Jarang. Bawaannya itu susah. Murung. Puasa karena terpaksa. Nah sudah doa puasa terus nangis jempling-jempling saudara. Terus sebagian saya dengar, suka deketi kalau ada orang punya uang, deketi ini, mendoakan. Jadi pendoanya pengusaha ini, pendoanya pengusaha itu. Why? Susah. Sampai kemudian saya lahir baru. Dan saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Anda bisa kebayang gak? Yang saya lihat bertahun-tahun itu membayangi saya. Saya bersyukur Tuhan memberi jiwa yang berbeda. Saya berkata begini, masa memang harus seperti itu? Ada yang berontak di hati saya dengan keadaan yang saya lihat. Sebagian besar mungkin tidak akan memberontak seperti saya. Dan menerima sebagai sebuah kebenaran. Dan kalau itu saya terima dalam sebuah kebenaran, habis saudara. Masuk di sini. Pada waktu itu, 2 hal yang saya lihat. Saya banyak baca buku. Walaupun tidak selalu saya beli, tapi saya masuk ke toko buku Betania, ngintip-ngintip. Zaman dulu nggak diplastiki, saudara. Zaman sekarang Anda harus punya kepekaan ini isinya apa kira-kira. Diplastiki semua. Sebab kenapa diplastiki? Banyak orang nakal, hanya baca tak mau beli. Jadi pinter-pinteran dengan yang jual buku. Zaman dulu nggak diplastiki. Saya ngintip. Dan saya banyak baca bukunya Kenneth Hagin. Dia ngajar soal iman. Dan dia cerita banyak. Saya bersyukur ada orang-orang yang cerita blessing yang dia terima dalam hidupnya. Menceritakan blessing dalam hidupnya di mimbar seperti ini beresiko. Yang positif akan berkata, puji Tuhan, saya mau seperti itu. Yang negatif akan terus kemudian nelongso. Well anyway, saya baca buku itu sampai kemudian saya berkata, kalau aku ngerti yang namanya iman itu apa, nggak bakal susah hidupku. Tapi hal yang kedua yang saya lihat adalah, suatu hari ada hamba Tuhan, almarhum, saya sebut nama nggak apa-apa lah, Pak Yirim Yarim. Beliau dari Semarang, dia akan terbang ke Jakarta, dan waktu itu saya tahu dia sedang menyiapkan sebuah KKR besar. Saya orang yang bawa tasnya, dan di zaman itu tidak ada tiket online, tidak ada, Anda harus antri di airport sendiri. Saya bawain tas dengan seorang teman, dia lagi antri. Saya tidak tahu itu sengaja atau tidak, menurut saya setengah sengaja, mungkin juga tidak, saya tidak tahu. Tapi itu yang saya lihat itu mengubah sebuah model
yang melekat di pikiran saya. Zaman itu orang tidak pakai kartu kredit, semua dibayar kontan. Dia ambil dompetnya. Kalau buka dompet kan biasa kan ya begini toh saudara ya, buka biasa. Dia enggak. Saya di sebelah kirinya, bukanya agak miring begini, dibukanya begini. Nah kalau ada orang buka dompet begini kepada saudara, tentu Anda dengan gampang juga begini saudara. Wong dompet orang dibuka kan otomatis refleksnya begini. Waktu saya refleks begini, saya kaget duitnya banyak. Sampai itu dompet menderita, nutup pun sengsara nggak bisa. Tebel duitnya banyak sekali. Saya bilang, wih. Dan itu menghancurkan subconscious lama saya. Saya berkata begini, siapa bilang jadi hamba Tuhan tidak bisa diberkati? Anda ngerti itu? Itu background, histori hidup saya. Ada sesuatu yang dipost, yang dipas programming di sini. Yang saya biarkan itu masuk dan itu ngerubah. Jadi waktu kemudian mulai pelayanan, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melarat, never. Kalau Anda tanya logikanya di mana Pak? Saya tidak tahu. Sebagaimana orang mengkalkulasi di dalam jiwanya, seperti orang sedang membuka gerbangnya, demikianlah ia. Saudara, itu juga berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang Anda alami dalam hidup. Peristiwa-peristiwa seperti yang saya alami ini, itu membuka yang di sini. Tapi kalau saudara diajar yang berbeda, kalau miskin itu harus bangga, Anda akan bangga tetap. Tapi Anda harus miskin. Tiba-tiba nggak ada, berkat datang itu nggak ada. Yang lain diberkati, ada orang yang ketinggalan. Loh semua dapat kok saya enggak. Ada semacam atmosfer tertentu yang mengitari kita. Bahkan itu nabrak semua logika yang Anda tahu. Dan ternyata itu mempengaruhi di dalam kita. Saya harap Anda merenungkan. Kalau Anda berkata, iya ya, dulu kecil aku diajari seperti ini. Coba Anda teliti hidup masing-masing. Terus mulai dilawan dengan perkataan firman. Ingat, aku percaya, karena itu aku berkata-kata. Deklarasimu akan firman, itu akan mengubah yang di sini. Mengapa Anda perlu belajar firman, makan firman, baca firman, terus seperti ini? Anda harus membersihkan yang di sini. Menurut saya orang ketiga yang mempengaruhi banyak itu Pak Yusak. Biasanya kalau orang itu sangat rohani, ngeroh, di jasmaninya dia enggak. Tapi dia kalau ngomong begini, saya mau surga, saya juga mau nikmati di dunia. Saya pikir, saya bilang, ini aku setuju. Kalau hidup di surga itu nanti sudah beres, saudara. Yang tidak beres itu yang di sini. Dan Tuhan mau kita selesaikan tugas kita dengan kuat. Tuhan mau kita selesaikan pembangunan rumah sakit. Tuhan mau kita bangun lagi sekolah. Saya berdoa kita satu hari akan punya 10.000 murid di tengah-tengah kita. Ada beberapa orang sudah mimpi katanya kita suruh bangun gedung 50.000. Saya bilang amin lah. Dan itu harus muncul di sini. Kita akan lihat nanti. Saya berdoa, Anda mulai perhatikan ini. Jangan-jangan selama ini yang menghalangi begitu banyak hal, itu yang di sini. Karena apa yang pernah ditanam di dalammu, di bawah sadarmu itu, ini seringkali nabrak logika demi logika. Sudah diajari berkali-kali, diomongi berkali-kali, bahkan logika iman ditabrak.
Dia bilang, aku gak mau ini. Gak bisa. Karena itu otomatis, saudara. Dan subconscious ini yang membuat banyak hal yang tidak logik terjadi. Ada orang-orang yang lihat orang tuanya ketika masa tuanya jatuh. Nanti omnya tua-tua miskin, engkongnya tua-tua bangkrut. Hati-hati loh. Engkau harus berkata ke jiwamu, aku tidak seperti itu. Dalam Yesus aku ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru kini muncul. Aku ciptaan yang baru. Anda harus omongi jiwamu sampai subconsciousmu ini berubah. Ada orang yang dididik dari kecil sakit obat, sakit obat, sakit obat. Anda akan jadi orang yang tidak percaya miracles. Anda percaya obat, walaupun obat tidak salah. Tapi kalau itu sampai menguasai subconsciousmu, Anda jadi orang yang berkata, enggak, aku enggak mau yang mujizat, gue enggak mau. Gue yang mau yang logis saja. Tapi logisnya itu tidak logis. Karena sebetulnya di sini. Amen, saudara. So gadis ini bukan jahat, bodoh. Dari mana kebodohannya? Dasarnya mungkin pinter. Logikanya dia ngerti. Tapi kalkulasi di jiwanya itu. Dan itu seringkali oleh karena pihak lain. Bukan karena jahat. Tapi ngajari Anda sesuatu. Anda pernah nggak waktu kecil diajari gini? Kalau hujan, jangan di luar dekat pintu. Nanti ada roh apa nyamber. Selalu begitu. Padahal ya itu kalau Anda lihat logika kan begitu. Tiba-tiba orang takut petir. Karena bukan karena voltasenya gede, bukan. Tapi rohnya itu loh. Yang dari kecil itu diweden-wedeni. Nah orang tua dari dulu kalau didik anak, ditakut-takuti. Ada satu orang saya marahi. Masa nakut-nakuti pakai nama saya? Nanti ada Pak Agung loh. Loh, apa aku setan apa kok takut? Awas tuh aku bilang. Kue lebih medeni dari aku, saya berkata gitu. Saya marahi. Jangan didik yang seperti itu. Masukin firman. Itu akan membuat Anda dan saya jadi orang-orang yang bijaksana. Amen, saudara. Teruskan lagi, saudara ya. Sebentar. Supaya selesai. Mari dengan cepat. Nah, bagian yang lain yang Anda harus perhatikan. Ingat loh, itu ada termostatnya loh. Ini termostat loh. Anda di set berapa, segitu. Oke. Tapi yang kedua, apa yang bedanya apa? Yang bodoh dengan yang bijaksana. Menurut saya sederhana. Yang bijak itu yang antisipatif. Dia bisa mengantisipasi. Yang bodoh itu cuma reaksi. Oh kurang minyak, minta dong, beli sana sini ribut. Yang bijak itu sudah bisa ngitung. Loh ini sebuah kebodohan aneh, mengapa tadi saya mulai dengan soal yang namanya pas programming tadi. Karena begini saudara, kalau sampai dia nggak bawa minyak cadangan itu memang kebangetan. Di zaman itu yang namanya mempelai pria datang terlambat itu sudah umum. Jadi itu bukan kejadian yang luar biasa, itu enggak. Itu dapat dikatakan pasti telat lah. Jadi kalau orang bilang pasti telat ya mesti ada cadangan. Karena enggak pernah jelas berapa jam terlambatnya. Pasti telat lah. Loh itu saja kok tidak ngerti. Jadi ada sesuatu yang di bawah sadarnya yang membuat dia jadi bodoh. Saya pikir ada banyak anak Tuhan yang karena masa lalu kita, didikan yang kita dengar, yang Anda lihat, yang Anda alami ketika Anda masih kecil, tanpa sadar itu mencetak sesuatu dalam hidup dan pikiran yang di jiwa kita ini.
Dan itu membuat sebetulnya banyak orang kehilangan apa yang sebetulnya Tuhan sediakan. Yang bijaksana ini ngitung, oh terlambat kok biasanya. Aku beri cadangan. Saya yakin kalau orang punya tempat minyak di zaman itu ya ukurannya kira-kira sama. Gak mungkin yang satu bawa tangki Pertamina itu gak mungkin saudara. Itu mesti ya sudah buli-buli ya segitu ukurannya. Either Anda bawa atau tidak ini masalahnya. Yang 5 bisa ngerti kok, ini kira-kira kurang ini. Tapi yang ini kenapa begitu bodoh? Sampai logika pun dilawan. Saya percaya ini yang sedang hari-hari ini Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita. Dan terakhir, karena waktulah saya harus selesai. Saudara, apa yang membedakan yang satu pintar, satu bodoh? Yang bijaksana itu menggunakan uangnya untuk meyakinkan dirinya dan Tuhan bahwa pelitanya akan tetap menyala. Yang bodoh menyimpan uangnya, tidak dipakai untuk menyalakan pelitanya. Pelita ini tanda sebuah kesiapan untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Saya berdoa pada saat Tuhan memberkati Anda, uangmu tidak engkau simpan dan pelitamu kemudian padam, engkau harus lari-lari memakai uangmu untuk menyalakan pelitamu lagi. Saya berdoa Anda nyalakan itu pelita demi pelita di banyak tempat. Uangmu engkau pakai untuk menyimpan minyak demi minyak. Dan setiap kali Tuhan berkata, nak lakukan ini. Anda dengan segenap hati, dengan sukacita menggunakan uangmu. Sehingga pelita hidupmu terus akan menyala. Dan apapun yang Tuhan perintahkan, engkau akan berkata, ya Tuhan, akan aku kerjakan. Saya berdoa dalam hari-hari ini, pelita hidup kita akan menyala dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Tuhan segera datang, biar kita menyongsong Dia dengan pelita kita masih menyala. Amen saudara.